Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah mengalami sakit batu ginjal tentu nggak mau mengulangi untuk kedua kali, ya apalagi untuk ketiga kali. Karena sakitnya memang luar biasa sekali ya. Pinggang rasa mau pecah, ya pinggang sakit, ya perut juga sakit. Ya ada gejalanya macam-macam. Ada yang sakit perut menembus ke pinggang, ada yang sakit pinggang menembus ke perut. Ya pokoknya intinya pinggangnya luar biasa sakit sekali. Nah, ini pun bisa menjadi acuan ya untuk yang belum kena sakit batu ginjal. Ya, untuk pantangannya seperti apa ya biar nggak kambuh ataupun kumat. Karena beberapa pantangan batu ginjal itu dari makanan. Ya, jadi harus menghindari makanan yang bisa membentuk batu ginjal ya supaya nggak terulang ataupun yang belum supaya tidak tercipta batu ginjal. Pada dasarnya batu ginjal itu bisa terbentuk di ginjal itu karena endapan ya mulai dari kalsium, fosfat ya maupun oksalat. Endapan ini mungkin awalnya kecil ya seperti pasir ya bisa keluar melalui urin ketika teman-teman buang air kecil. Ya tapi sering bertambahnya waktu lama-lama tidak menutup kemungkinan dia akan membesar. Ketika membesar tentu inilah yang akan jadi masalah ataupun menyebabkan nyeri ya nyeri yang sangat hebat. Efeknya ya nanti teman-teman akan merasakan ya mulai dari sakit pinggang, pinggangnya pegal mungkin ya mual, bisa sampai muntah, ya bisa sampai keringat dingin, ya bisa merasa pinggangnya sakitnya luar biasa, ya macam-macam. Ada yang bahkan sampai kencingnya itu berdarah ataupun sedikit kemerahan. Penderita batu ginjal ataupun bukan, ya ini kita harus memang banyak minum 8-10 gelas per hari. Ya tujuannya ya supaya sering buang air kecil, ya lancar, jadi tidak terbentuk endapan ataupun batu ginjal. Untuk mencegah batu ginjal supaya tidak makin membesar ataupun tidak timbul lagi ya teman-teman, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu membatasi minuman tinggi gula. Nah jadi memang minuman tinggi gula ini harus dibatasi ya ataupun minuman manis. Nah yang suka manis-manis ya ini coba dipikirkan lagi, bukan tidak boleh ya tapi batasi, artinya jangan berlebihan ya. Jadi dalam kategori yang wajar, yang masih dalam kategori orang umum normalnya gitu ya, jangan sampai kalah berlebihan minuman manis. Karena kalau teman-teman minum manis ya ini nanti urinnya bisa asam, apalagi pada penderita diabetes ya akhirnya ini bisa mempengaruhi ya batu ginjal ya karena memang ini akan memudahkan untuk terbentuknya batu ginjal. Nah jadi teman-teman yang suka minuman manis, minuman bersoda misalkan ataupun jus-jus kemasan dan minuman manis lainnya ya misalkan teh kemasan dan sebagainya ini ya dikurang-kurangi ya karena ini nanti meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal. Yang kedua, makanan mengandung oksalat tinggi. Nah, jadi harus juga batasi makanan yang mengandung oksalat tinggi ya karena ini ya bisa nanti tercipta ataupun terbentuknya batu oksalat. Bukan berarti tidak boleh tapi batasi. Ya artinya jangan makan yang berlebihan ya dengan makanan-makanan yang mengandung oksalat tinggi. Misalkan bayam, ya buah bit, kedelai, ya kentang, almond, okra. Nah, jadi ini dibatasi, bukan tidak boleh, tapi batasi. Yang ketiga, makanan tinggi garam. Membatasi makanan tinggi garam ini juga penting ya untuk sebagai pantangan ya batu ginjal. Karena kalau teman-teman suka makanan yang tinggi garam, makanan yang asin-asin, ya nanti bisa meningkatkan resiko terbentuknya batu kalsium lagi. Nah, jadi ya itu batasi makanan yang asin ya. Jangan makan makanan yang tinggi garam, misalkan makanan kalengan, makanan cepat saji ya, fast food gitu ya. Jadi dibatasi. Ya ini memang penting teman-teman ya untuk mencegah supaya tidak nanti kambuh ataupun teman-teman yang misalkan tidak terkena batu ginjal pun lama-lama bisa meningkatkan risiko ya mengidap batu ginjal yang sakitnya luar biasa sekali. Keempat, obat-obatan. Nah, kok bisa ya obat-obatan ini kan untuk menyembuhkan, tapi kok malah bisa menjadi pantangan pada orang yang sakit batu ginjal ya. Ini obat-obatan yang dimaksud adalah obat-obatan yang dibeli tanpa pengawasan dari dokter ataupun dibeli tanpa resep dokter. Jadi hati-hati ya dalam penggunaan obat-obatan, misalkan antibiotik ya, contohnya ciprofloxacin ataupun antibiotik lainnya, ini harus hati-hati. Ya kemudian aspirin, ya antacid ya biasanya untuk sakit mah, sakit lambung ya, kemudian juga obat diuretik ya biasanya meningkatkan jumlah urin yang keluar ya, jadi harus hati-hati juga.
Jadi penting ya dalam mengkonsumsi obat itu sesuai petunjuk dokter ataupun sudah berkonsultasi ke dokter. Nah, jadi ini lebih aman ya. Jadi lebih dalam pantauan ataupun pengawasan. Yang kelima, vitamin C. Nah, biasanya kan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C ataupun asupan vitamin C. Ya ini supaya imun kuat, ya daya tahan tubuh kuat. Tapi jangan sampai banyak-banyak ya. Jadi jangan termakan iklan konsumsi 1000 miligram vitamin C supaya sehat gitu ya, ataupun konsumsi 500 miligram vitamin C. Nah, jadi memang batas maksimum ya yang ditoleransi tubuh itu sekitar 2000 memang. Tapi ada tapinya, yaitu yang aman dikonsumsi per harinya itu antara 75 sampai 90. Tapi yang lebih aman di sekitar 75 miligram ya per hari. Ya jadi jangan banyak-banyak, jangan 100, 200 sampai 500 ya. Ya cukup 75 saja itu sudah aman, sudah bisa dimengerti tubuh ya. Jadi itu kebutuhan tubuh per harinya. Bagus mana kalau seandainya makanan ataupun suplemen vitamin C, ya bagus makanan ya. Tapi kalau nggak ada ya dari suplemen pun juga boleh. Kenapa nggak boleh tinggi-tinggi dok dosisnya? Ya pertama nanti ginjal kerjanya berat ya, karena kalau kelebihan vitamin C itu tetap nanti akan diproses di ginjal kemudian dibuang ya. Nah sebelum dibuang itu kan nanti bisa terbentuk ya oksalat ataupun diubah menjadi oksalat. Nanti lama-lama bisa terbentuk batu oksalat. Kalau sudah ada batu ya makin membesarlah dia. Nah jadi kebutuhan vitamin C itu jangan banyak-banyak, sekitar 75 gram saja miligram. Ya jangan banyak-banyak. Yang keenam, makanan tinggi protein hewani. Nah protein hewani memang kita butuhkan, tapi jangan berlebihan ya, jangan sampai ya overdosis ataupun ya pokoknya di luar nalar lah. Jadi batasi mengkonsumsi misalkan daging merah ya, protein hewani lainnya misalkan telur ya, ikan-ikanan, jangan sampai berlebihan karena nanti bisa menimbulkan batu ya, ataupun terciptanya batu ya, karena nanti dia bisa dirubah menjadi asam urat. Jadi kita memang membutuhkan asupan protein tapi tidak berlebihan ya, jangan sampai misalkan makan telur sehari langsung 10 gitu ya, itu nggak boleh ya. Cukupi kebutuhan protein tapi dalam batas yang normal. Oke teman-teman, ya itu tadi pantangan sakit batu ginjal ya, baik yang sudah pernah terkena ataupun yang belum ya. Ini bisa dijadikan pedoman ya, ataupun bisa dijadikan informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.